Prinsipnya kami Pegadaian support ya dengan adanya regulasi ya, Undang-Undang P2SK terkait dengan jasa bullion atau bullion service. Dan saat ini kemudian kami sudah ada produk-produk yang inline dengan jasa bullion. Jadi kami ada Gadai Emas yang prinsipnya mirip dengan Gold Back Loan. Kemudian juga kami ada perusahaan, anak perusahaan namanya Galeri 24 yang fokus di trading emas. Jadi jual beli emas. Yang ini juga bagian dari service dari bullion service. Dan kita juga lagi beberapa produk baru yang kita lagi proses minta perizinan ke OJK. Yeah. Jadi memang sudah ada kesiapan menuju ke Bank Bullion. Kita tahu sendiri bahwa pengembangan layanan bisnis untuk Bank Bullion ini pernah disebutkan juga antara lain adalah mengenai door financing, gold metal loan, dan unallocated account. Dan mungkin masyarakat juga belum terlalu awam mengenai service-service dari Bullion Bank sendiri. Apakah Anda bisa jelaskan? Untuk door financing sendiri adalah sebenarnya layanan ataupun memberikan pinjaman untuk emas yang belum jadi. Jadi istilahnya dore ya. Dari dore menjadi emas. Nah ini kita biayai baik UKM yang bergerak di bidang emas maupun juga industri emas nanti yang bergerak. Dan kita sudah ada beberapa piloting ya, beberapa perusahaan piloting di beberapa daerah yang jadikan piloting untuk pelaksanaan itu. Terus yang kedua ada gold metal loan. Jadi emas ditukar dengan emas. Jadi pinjaman emas yang kita berikan juga emas kepada customer, bisa ke toko emas, bisa ke UKM emas maupun ke industri emasnya juga. Dan yang terakhir yang menarik nih buat retail customer ya, itu unallocated account. Jadi itu kita akan mendapatkan return ataupun kayak deposit, jadi deposit emas, jadi dapat return setiap emas yang ada kita miliki. Jadi contohnya punya 1 gram emas itu bisa dapat berapa persen atau return bunga ya, ataupun return pendapatan dari unallocated account itu. Dan tentunya layanan-layanan seperti door refinancing, lalu ada gold metal loan, lalu juga tadi ada unallocated account, itu tadi kan sebenarnya hal-hal yang baru gitu ya, kan kemudian nanti akan diterapkan oleh Pegadaian jika memang nanti akhirnya dibentuk Bullion Bank sendiri. Menurut Anda untuk pengembangan bisnis baru di aspek Bullion Bank sendiri ini, apa saja peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi oleh Pegadaian? Ya yang pasti tantangannya adalah regulasi ya, tapi alhamdulillah banyak regulasi yang mensupport termasuk Undang-Undang P2SK. Dan benchmarking yang ada saat ini di industri adalah di Cina ya, jadi regulasinya yang support, kemudian juga industrinya juga termasuk di central banknya juga support untuk penempatan emas. Jadi dengan adanya industri, dengan adanya regulasi yang seiring dan bisa berjalan dengan baik, otomatis tadi yang harapan-harapan bahwa devisa bisa masuk ke negara, kemudian juga banyaknya customer domestik yang bisa ditingkatkan juga. Yang menarik itu kita punya data bahwa Indonesia salah satu negara yang punya reserve yang tinggi, itu di peringkat 6. Reserve gold. Reserve gold ya, sekitar 2.500 ton. Dan itu artinya bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Tapi utilisasi ataupun penggunaannya masih kecil per orang, 0,2 per gram. Jadi berarti artinya masih banyak potensi juga untuk masyarakat diedukasi, diliterasi bahwa emas ini bagian dari investasi penting ke depan. Dan Pegadaian support untuk membangun literasi dan inklusi ya untuk emas tersebut. Kesiapan Pegadaian sendiri secara internal bagaimana menghadapi pembentukan Bullion Bank ini? Iya, secara governance, secara tata kelola kita sudah persiapkan dengan beberapa penyiapan secara financial maupun planningnya ya. Jadi kita sudah planningkan. Tadi yang terpenting adalah regulasi ya. Jadi prinsipnya kita lagi berproses perizinan. Jika beberapa produk yang sudah ada maupun produk yang ke depan juga ada ini jalan, otomatis kita akan mensupport industri emas secara keseluruhan. Baik, itu tadi kesiapan secara internal dari Pegadaian, jadi lebih ke governance dan regulation. Namun kita juga ingin melihat dalam pengembangan bisnis Bank Bullion ini, kita menunggu peraturan turunan ya mengenai Bank Bullion ini akan rampung. Apakah Pegadaian sendiri akan siap untuk meluncurkan layanan bisnis baru dari Bank Bullion Bank itu dari yang 3 tadi ya, Pak, ada door refinancing, gold metal loan, ada unallocated amount, ini akan secara bersamaan akan diluncurkan pada 2023. Akankah itu seperti bersamaan atau akan berlahan-lahan dulu, bertahap dulu sesuai dengan kebutuhan masing-masing dalam Bullion Bank ini? Sebenarnya di Bullion itu jasanya ada banyak ya, cuma yang kita jalankan, kita rencanakan akan kita jalankan 3 tadi, seiring dengan perizinan dan kita masukkan juga di RKAP kami di 2023 untuk 3 produk tersebut, sehingga kalau estimasinya itu berjalan dengan baik, ini bisa kita jalankan di 2023 untuk 3 produk baru tadi. Oh, langsung bisa dijalankan ya Pak ya 2023 ini estimasi langsung jika perizinannya diturun. Estimasi jika perizinan dan regulasi turun, door refinancing, gold metal loan dan allocated amount bisa langsung dijalankan ya untuk implementasi Bullion Bank di Indonesia ini.
Tadi kan juga Anda menyebut ada benchmark tersendiri untuk bullion bank di China, Betul, ya, iya. Pak Ferdian. Kalau berdasarkan studi banding, Pak, dengan penerapan bullion bank di negara tersebut, kira-kira bagaimana? Ya, yang pasti pertama adanya support ya government, dan ini juga seiring juga di Indonesia juga support luar biasa. Kemudian juga adanya support dari central bank juga ya di sana yang placement tadi emas yang cukup besar ya, itu juga di bullion, jadi itu juga potensinya luar biasa kalau itu dijalankan juga di Indonesia ya. Terus kemudian juga secara industrinya juga ya, saya lihat juga penggunaan ataupun utilisasi emas di Cina juga lumayan baik, sehingga customer retailnya maupun corporate juga potensinya luar biasa dan berkembang luar biasa. Kalau untuk bullion bank sendiri, jika kita mengaca ke dan studi banding lah ke negara lain ya gitu ya Pak Ferdian. Selain China, negara mana yang advance dari segi pelaksanaan bullion Yang banknya? sebenarnya mirip karakteristik dengan Indonesia adalah India sebenarnya. Jadi tapi mereka lebih ke konsumsi ya. Konsumsi emas cukup tinggi. Jadi kalau kita bisa mengubah trennya juga tadi yang dari selain produksi juga bisa meningkatkan konsumsi atau literasi emas, industri di Indonesia akan lebih besar lagi. Dan yang kedua juga secara modeling bisnis ya, di kami ya, ini kami lebih ke kami ya, modeling bisnis ada satu perusahaan di sana yang juga modeling bisnis yang mirip dengan kami dan berjalan juga cukup baik. Jadi